Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel ini. Kali ini kita dapat garapan TV Polytron ya, slim dengan kerusakan. Kata yang punya ada suara meletus dari dalam. Ada suara meletus dan tadinya ada suara seperti loncatan bunga api seperti itu, kemudian meletus. Jadi karena mendengar keluhan dari pemilik TV seperti itu, saya tidak berani untuk mencoba untuk testing ya, tidak berani saya colokkan, takutnya malah merembet. Jadi langsung saja penanganannya, langsung kita bongkar TV ini, kita lihat seperti apa yang meletus. Oke, kita bongkar saja. Ini saya cabut ya. Saya dekatkan. Ya, terlihat ada elko yang meletus. Ini elko meletus, ini elko menggelembung ya, mendekati meletus juga. Dan ini ada resistor terbakar, ini resistor dan dioda ya, resistor dioda. Ini elko, ada dua elko yang mau meletus. Yang satu sudah meletus, yang satu lagi mendekati meletus. Coba kita lihat bagian apa itu. Ya, sepertinya sama dengan pengalaman kemarin, yaitu ini elko di bagian horizontal driver, pemberi tegangan horizontal driver di sini. Dan yang satunya elko 50 volt. Ya, hubungannya ke situ, ke horizontal driver semua. Elko 50 volt. Jika keadaannya seperti ini, bisa dipastikan voltase dari hasil switching regulator itu membesar. Yang jelas over, keluaran regulator ini over. Jadi karena saya sudah pernah menangani ini, maksudnya yang seperti ini, kita langsung menuju ke IC TL431 ya. Ini harus kita ganti dulu, tidak perlu dites juga nggak apa-apa. Kita tes juga, karena sebenarnya sangat riskan sekali ya mengetes posisi seperti ini, posisi regulator yang over
tapi nggak apa-apa, kita tes dulu. Kita pasang kabelnya dulu. Prop hitam kita taruh di ground ya, di sini saja ground biar bisa terlihat oleh kamera. Dan ini ke 50 volt, titik 50 volt. Membesar. Ya, walaupun sekilas tadi kelihatan ya 50 volt langsung melonjak naik, tidak bisa dibayangkan bagian apa B plusnya berapa. Coba kita ukur. Tak berani. Yang jelas 50 volt ini tadi membesar, melonjak naik. Penanganannya langsung kita ganti saja TL431 untuk menghindari kerusakan yang lain. Pertama kali harus kita ganti ini TL431. Kita ganti. Kita coba pengukuran setelah penggantian TL431 tadi. Kita ukur bagian yang tadi yang 50 volt.
besar. Untuk antisipasi, coba kita cabut dulu saja. Ini menakutkan ya. Yang ditakutkan itu kalau voltase ini membesar bisa merusak IC MICOM. Jadi antisipasi untuk menghindari kerusakan IC MICOM, kita cabut saja T505 ya. 505 ini. T505 ini sebaiknya kita cabut dulu. Kita amankan, karena yang paling berbahaya itu T505 ini. Jika emitor dan kolektor terhubung terus pada waktu voltase 50 volt ini aktif, kemudian emitor dan kolektor itu terhubung, bisa menyebabkan transistor T504 itu mati atau terhubung singkat antara kolektor dan emitor juga. Akibatnya voltase yang untuk ke IC MICOM yang seharusnya 5 volt bisa melonjak tinggi dan mengakibatkan kerusakan IC. Jadi untuk langkah antisipasi pengamanan, T505 ini diusahakan kita cabut dulu. Nanti jika sudah normal baru kita pasang lagi. Terus kita rapihkan ya. Kita cabut saja dulu elbow-elbow yang meletus. Kemudian resistor yang tadi kosong juga kita cabut. Ini resistor untuk supply 33 volt ya, untuk tuner. Ini mati, kosong. Dan diodenya itu juga kita tes dulu apakah dia short. Karena jika short juga akan mengganggu sistem semua.
Ya, bisa dipastikan jika resistor itu kosong, resistor, nanti saya baca dulu, resistor R502 itu bisa dipastikan ya, kalau R502 itu kosong, maka diode Zener D522 itu juga pasti short, ya. Ini bisa dilihat ya lokasinya. Ini lokasi diodenya. Ya, sudah pasti dia short. Dan berdasarkan pengalaman tempo hari ya, jika ya, saya dekatkan dulu ya, udah. Berdasarkan pengalaman, jika R502 itu short, yaitu kosong, maka D522 itu short. Dan jika keduanya itu mengalami keadaan seperti itu, maka resistor yang menuju ke yang untuk suplai transistor horizontal driver itu juga mati, yaitu R804. Itu berdasarkan pengalaman itu pasti mati. Coba kita tes R804. Ya, benar-benar mati, terbukti. Kita lepas saja. Ini malah memang kosong, R804 terputus ya. Jadi lengkap, yang diserang adalah bagian yang ada berhubungan dengan voltase 50 volt. Oke, kita langsung ganti saja elko-elkonya, yaitu nilainya 100 UF dan 50 volt. Yang meletus ini adalah 22 UF 50 volt, dan yang mau meletus ini adalah 100 UF 50 volt. Coba kita ganti.
Setelah itu boleh kita coba. Kecilkan dulu ya. Lima 50 volt. Agaknya normal, dia tidak terlalu tinggi. Setelah itu coba kita ganti resistor-resistornya ini ya. R804, kemudian R502 dan D522. Setelah mendapatkan komponen yang kita butuhkan, yaitu ini untuk pengganti R502, kita beri aslinya 2K2 ya. R502 itu nilainya 2K2, saya ganti 3K3. Itu enggak bermasalah karena untuk suplai 33 volt dia ditahan oleh diode Zener 33 volt ya. Itu kita ambilkan dari mesin Cina. Setiap TV mesin Cina pasti ada satu ini diode Zener 33 volt. Bentuknya seperti ini, seperti transistor tapi kaki tengahnya terhubung ke pinggir. Ini diode Zener 33 volt dari mesin Cina. Kemudian R804 itu 10 ohm, saya punya 10 ohm pas. Oke, langsung kita pasang. Kita pasang dulu, kita solder dulu. Ini terkelupas.
Untuk diode Zener kita pasang langsung di bawah PCB karena letaknya seperti ini ya, kakinya tidak mungkin pas. Kita tes dulu Zenernya hidup apa enggak. Oh, masih hidup. Kita pasangkan. Seperti ini. Oke, coba kita tes apakah voltasenya bisa pas. Pas ya, voltase 50 volt dia tidak over lagi. Jika sudah dipastikan voltase 50 volt itu tidak over, kita pasang lagi T505. T505 yang kita lepas tadi, kita pasang. Ini tadi hanya antisipasi ya. Ini T505 ini memegang peranan yang sangat penting. Oh, dia malah mati. Ternyata T505 ini mati. Kita ganti saja dulu T505 ini, nilainya apa, nomornya adalah A1023. A1023. Padahal saya cabut ini tadi hanya untuk antisipasi supaya tidak merembet ke yang lain. Ternyata malah sudah rusak ini transistor T505. Karena transistor ini adalah transistor sangat penting ya, kita menyebutnya transistor apa? Fungsi di sini adalah sebagai take over. Nanti suatu saat akan saya bahas ini tentang cara kerja T505 di sini.
Sebaiknya kita ganti saja dengan, karena saya tidak punya nomor itu ya, saya ganti dengan ini BD139, yang jelas PNP dia. Oh, NPN, salah dengan BD140 bukan 139, saya lupa ya. Ini kita ganti dengan BD140 ya, PNP. Kita pasangkan. Karena T505 sudah mati, kita tes juga T504. Mudah-mudahan dia tidak mati, karena jika T504 ini mati, maka IC microcontrol juga pasti mati. Ya, ternyata tidak mati. Mudah-mudahan IC microcontrol tidak mati juga. Dan ini T504 ini tidak kalah pentingnya, yaitu dia pemberi supply ke IC microcontrol. Jadi jangan sampai tegangan di emitter ini membesar dari 5 volt. Maka dipastikan jika menyervis TV Polytron Slim ini, ya bukan cuma Polytron sih ya, yang jelas tipe Polytron, diusahakan transistor T504 ini dipastikan solderannya tidak ada yang leleh, terutama zenernya di basis, bagian basis. Karena zener ini jika leleh solderan atau terlepas, maka voltase akan melonjak yang di emitter. Voltase tidak terkendali, bisa mati. Maka zener-zener ini sangatlah penting. Bukan cuma ini ya, zener-zener yang lain pun di sini. Yang 8 untuk 8 volt ini juga harus disolder ulang. Karena vital sekali zener ini. Coba kita tes yang lainnya. Waktunya kita coba. Mudah-mudahan IC vertikal juga tidak mati ya, karena yang sudah-sudah jika voltase melonjak itu IC vertikal juga ikut mati. Kita coba saja langsung. Kita tes, kita letakkan probe-nya ke B+ 115.
dia mengecil, normalnya memang seperti itu, mengecil. 50 voltnya mengecil, kemudian T504 yang saya bilang tadi, dia juga mengecil. Ini voltase T504 yang seharusnya 5 volt, dia turun jadi 4 volt. Jadi otomatis bagian mikrokontrol ini belum bisa bekerja dengan sempurna. Nah, ini ada satu trik lagi untuk memperbaiki bagian power supply ini ya, untuk memastikan kerusakannya bagian power supply atau bagian yang lain. Ada trik, yaitu kita paksa supaya power supply ini berada pada posisi on. Ini yang jelas sekarang lagi off. Ini posisi off karena B+ kecil sekali ya. Ya, untuk sementara kita paksa dia supaya on dengan cara kita cabut resistor trigger, yaitu dengan cara apa? Dengan dicabutnya resistor trigger tersebut, maka voltase langsung dalam keadaan on atau normal seharusnya jika bagian regulator itu sudah normal. Oke, yang harus kita lakukan adalah mencabut resistor trigger, yaitu ini R520 yang berhubungan dengan basis transistor T506. Ya, kita cabut R520 yang berfungsi sebagai trigger. Soldernya tercabut. Ya. Ya, dengan kita cabut trigger ini seharusnya voltase langsung naik ya, B+. Ya, tapi ada suara. Ternyata dia tidak naik, berarti bisa disimpulkan bahwa kerusakan masih di bagian power supply ya. Kita tes bagian elko B+, karena kemarin juga saya mengalami elko B+ ini mati. Kita tes lagi. Ya.
ternyata voltase langsung normal 110 volt. Aduh, ada yang hangus ya. Ini elko ini meletus lagi ya. Oh, ini kecerobohan karena ternyata saya salah masang. Elko ini terbalik ya, elko yang 50 volt tadi terbalik. Ini membuktikan bahwa orang yang sudah lama berkecimpung di suatu pekerjaan itu pun masih bisa melakukan kesalahan. Manusiawi ya. Ini terbalik, kita ganti lagi, kita ambil ya. Kita pasang lagi. Kali ini jangan sampai terbalik ya. Maklum karena servisnya ini berbarengan dengan pembuatan tutor live ya ini, jadi konsentrasi kita mungkin terbagi, jadi ada kesalahan teknis yaitu terbaliknya kapasitor. Ya. Kemudian elko ini langsung kita pasang saja dari atas. Bentuknya masih utuh, tapi nyatanya dia tidak berfungsi. Atau bisa dikatakan elko ini kering. Elko kering kita potong saja biar tidak tertukar nanti. Kita pasang. Oh, belum disedot timahnya. Dan jika elko yang B+ 115 ini kering ya, maka ada kemungkinan elko yang satunya juga bermasalah, karena ada dua ya elko B+ ini. Setelah melalui resistor, nah, ada elko lagi untuk B+ 115 yang langsung menuju ke playback. Ini biasanya ikut kering juga, maka kita cabut sekalian. Ya, benar saja ini sudah menggelembung, yang jelas sudah tidak normal. Kita ganti juga.
pastikan jangan sampai terbalik ya. Saya bisa ngomong jangan sampai terbalik, padahal saya sendiri juga tadi melakukan kesalahan yaitu terbalik ya. Kita potong. Coba kita tes lagi. Oh, terbalik testernya. Voltase sudah pas. Kita cek di bagian 50 voltnya tadi sudah. Kemudian kita cek di bagian T504. Kita ukur emitor dari T504 ya. Ternyata ngedrop di bawah 5 volt, dan itu tanda bahwa IC MICOM memang sudah mati, karena ngedropnya emitor T504 itu sudah pasti disebabkan oleh IC MICOM tersebut. Dan seperti yang saya bilang tadi ya di awal video, bahwa jika transistor T505 yang take over tadi itu mati, maka itu bisa merembet ke transistor T504, yaitu keluaran dari T504 yang seharusnya 5 volt itu juga bisa melonjak naik. Walaupun sebenarnya di basis T504 itu ada dioda Zener 5 volt, tapi ternyata tidak mampu mengamankan karena voltase yang melonjak sesaat itu sudah cukup untuk mematikan IC MICOM ya. Kita lanjutkan ke penggantian IC MICOM ya, HBT 0005. Ya, dengan memanfaatkan kawat email. Ya. Di channel ini saya pernah memvideokan cara membuka IC jenis seperti ini ya, dengan tanpa blower atau solder uap. Tapi kali ini saya menggunakan solder uap ya. Itu untuk mempercepat, ternyata lebih cepat juga maka ini, tapi caranya hampir sama dengan tanpa solder uap, yaitu kita masukkan
kawat email dulu di sela-sela kakinya, kemudian kita tiupkan uapnya, kemudian kita angkat kawat tersebut. Ternyata itu juga mudah dengan cara seperti itu. Tergantung kita ya, mau pilih pakai cara yang mana. Saya lebih suka menggunakan cara ini ya, karena tidak beresiko terhadap komponen di sekitarnya. Menurut saya mudah, tapi ya setiap teknisi punya cara masing-masing ya, cari yang mana yang lebih mudah, apa langsung di blower keseluruhan, atau seperti saya ini kita lepaskan secara bergantian 4 arah dari kaki-kaki IC tersebut. Jika dari 4 arah itu sudah terlepas, maka tinggal kita mendorong IC tersebut dari atas PCB. Cara mendorongnya juga gampang ya, kita menggunakan baut halus, kita sekrupkan di lubang tersebut karena pas sekali dengan ukuran baut. Kemudian kita obeng, kita putar seperti mengencangkan baut ya. Kita kencangkan baut tersebut, maka secara otomatis IC yang ada di bawah PCB itu terlepas karena terangkat, ya, terlepas dari PCB, tidak lagi menempel. Kita tes ya. Oh iya, ada gambar tapi garis. Ternyata benar dugaan saya bahwa bagian vertikal sudah terkena juga. Ya, IC-nya udah pecah ini, pantas saja. Ya. Coba kita tes. Kita coba pakai antena. Ya. Ada gambar. Kita kasih suara coba. Suara tidak ada. IC suara juga sangat panas sekali. Dan ini ada elko untuk IC suara juga menggelembung. Nampaknya IC suara juga kena. Ya. Ini elko menggelembung, yang jelas karena pengaruh melonjaknya tegangan semua kena ya. IC vertikal kena, IC suara pun kena. Panas sekali ini. Coba kita ganti saja. Ya, coba kita tes lagi. Baru
Gatsby Facial Microfoam. Microactive Foam bekerja ke dalam pori, bersihkan kotoran, angkat minyak berlebih. Pori-pori bersih siap hadapi. Ternyata banyak sekali ya yang harus kita ganti ini tadi. Ya, ini komponen-komponen yang rusak sangat banyak sekali. Setelah itu gue lepas dari tanggung jawab. Dari ini mo. Pada mau kemana nih? Papi. Ya, demikian sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.